warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Jaya, NPM 2040100106. Saya akan menjelaskan pertemuan ke-6 dan ke-7. Yang pertama, saya akan menjelaskan pertemuan ke-6, yaitu pembelahan sel. Manfaat sel, mitosis, dan meiosis. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Pernahkah kalian mengalami luka bagian tubuhmu? Setelah beberapa lama, bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula. Pada intinya, bagian tubuh yang mengalami luka mengalami kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita adalah hasil dari proses pembelahan sel. Reproduksi dan perkembangbiakan ciri makhluk hidup. Pada proses prosedur seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dan sel mulutnya. Merupakan proses yang berkesinambungan yang terjadi atas 4 fase pembelahan. Fase tersebut terdiri atas profase, metafase, setiap fase. Pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda pada tahap aktif dari pembelahan mitosis, yaitu fase pada fase umumnya. Lalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokresis. Pada saat ini terbentuk jadi pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan hanya adalah N atau disebut sebagai haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reproduksi, berbeda dengan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan metabolisme adalah semua reaksi perubahan secara biokimia yang terjadi di dalam sel yang berperan penting dalam regenerasi energi molekul. Pada metabolisme terjadi proses penggumpalan molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, disertai dengan penghasilan energi. Proses ini disebut katabolisme. Molekul besar bisa menjadi molekul kecil. Proses ini disebut katabolisme. Selain itu juga terjadi proses pembentukan sintesis molekul dan komponen sel dari molekul kecil yang biasanya membutuhkan energi. Proses ini disebut dengan anabolisme. Berikut adalah peta konsep dasar metabolisme seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan. Pada metabolisme terdiri dari 2 proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Ada katabolisme sumber energi, semisal glukosa, gliserol, dan asam amino akan dipecah menjadi produk metabolik. Produk metabolisme merupakan semua senyawa yang dihasilkan dari reaksi metabolisme selama proses pemecahan molekul seperti glukosa dan lain sebagainya menjadi produk pencambahan. Diawali dengan berakhirnya masa dormansi, diteruskan dengan peristiwa imitasi. Masuknya air akan menginduksi enzim yang berperan sebagai biodata-restore. Awal perkecambahan mulai berjalan jika tumbuhan telah menghasilkan daun. Proses fotosintesis akan berlangsung.
Biji dapat berkecambah karena memiliki embrio. Bagian-bagian embrio terdiri dari akar lembaga radikulat akan tumbuh menjadi akar. Akar tumbuh menembus kulit biji. Pada tumbuhan Gaminae didukung oleh sarang akar. Daerah pemanjangan. Daerah hasil pembelahan sel-sel meristem di daerah pembelahan. Sel-sel jauh lebih besar dibandingkan sel-sel meristem. Daerah diferensiasi. Di belakang daerah pemanjangan, sel-selnya berubah bentuk sesuai fungsinya. Berdiferensiasi. Misalnya epidermis, korteks, entuber, xilem, dan floor. Jaringan, parenkim, sklerenkim, dan kelenkim. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan atau sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Irreversible. Dapat diukur dinyatakan dengan angka grafik. Perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan. Pematangan tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan kedua proses yang berjalan secara simultan atau bersamaan. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi di bagian yaitu pada ujung akar dan batang. Daerah pertumbuhan dan perkembangan, daerah pembelahan, daerah paling ujung dan terjadi pembentukan sel-sel baru. Sel-selnya memiliki inti sel yang relatif besar berbanding tipis disebut daerah meristematik. Pada ujung akar dan ujung batang biji yang berkecambahan terdapat daerah pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi.